Halo guys, bertemu kembali kita dalam pembacaan kali ini. Zodiak harian kita angkat temanya. Lihatlah sesuatu yang besar akan terjadi di zodiak Capricorn. Bagi teman-teman yang berzodiak Capricorn bisa mendengarkan video ini sampai selesai. Biar tidak ada terjadi kesalahpahaman apabila teman-teman hanya mendengarkan video ini tidak sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang tidak berzodiak Capricorn, kamu juga bisa mendengarkan video ini bila mana orang-orang sekitar kalian seperti sahabat, saudara, ataupun juga pasangan kalian itu yang berzodiak Capricorn. Kalian bisa mengerti, memahami, dan tahu cara menghadapi kesehariannya orang-orang yang berzodiak Capricorn. Pembacaan kali ini bersifat general reading teman-teman. Energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa resonate, atau tidak cocok, atau tidak resonate. Jadi kalau teman-teman belum resonate, ambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini. Kedepannya akan ada bacaan berikutnya yang berzodiak Capricorn yang akan cocok atau yang akan resonate bagi teman-teman. Energinya di sini vice versa, bolak-balik. Bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu. Dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Lihatlah, sesuatu yang besar akan terjadi di zodiak Capricorn. Saya ambil 3 kartu. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Saya shuffle terlebih dahulu. Lihatlah, sesuatu yang besar akan terjadi di zodiak Capricorn. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan kartu yang terakhir, kartu yang ketiga. Saya rapikan dulu sisa kartunya. Saya akan baca kartu ini satu persatu. Capricorn, kamu bisa fokus menonton video ini sampai selesai. Di sini ada 6 kartu, ada 3 energi, ada 3 cerita. Mungkin di antara ketiga ini ada satu yang sedang kamu rasakan, atau ketiga-tiganya. Capricorn, kita akan coba explore energinya. Kartu yang pertama, Six of Wands dan Heartbroken. Capricorn, saya melihat di sini ada kemenangan, ada kabar baik yang akan kamu menangkan. Saya melihat di sini. Kamu seperti akan memenangkan sesuatu perkara, sesuatu kejadian. Mungkin ada kamu sedang kompetisi perlombaan, saya melihat. Jadi kamulah menjadi pemenangnya. Kamu akan memenangkan hal-hal yang sedang kamu lakukan, yang mana yang kamu lakukan ini menjalaninya itu bukan kamu saja, Capricorn. Kamu yang akan menjadi pemenang. Saya melihat di sini ada sesuatu kemenangan yang akan kamu raih. Dan saya melihat juga di sini ada sesuatu pencapaian dari hasil hal-hal yang sudah kamu kerjakan di sebelumnya. Ada pencapaian dalam hidup kamu yang akan seperti terlihat berlebih. Saya melihat dalam pencapaian dalam hidupan kamu. Mungkin pencapaian dalam karir kamu baik ke depannya. Atau ada sesuatu yang tercapai mungkin dalam usaha kamu ke depannya akan semakin berkembang, semakin baik. Atau yang akan tercapai adalah tujuan, cita-cita dalam kehidupan kamu. Di sini saya melihat ada sesuatu yang tercapai. Dan juga di sini Capricorn, saya melihat kamu harus yakin dengan apa yang kamu pilih saat ini. Yakin. Kalau kamu tidak yakin dengan yang kamu pilih, ragu-ragu, sebaiknya jangan kamu pilih. Jangan kamu lakukan memilih. Pilihan di sini harus membuat kamu yakin. Dengan keyakinan, jadi kamu akan menjalani yang kamu pilih ini sesuai dengan hati nurani kamu. Jadi kamu akan ikhlas menjalaninya. Capricorn. Dan juga dalam percintaan, kalau saya melihat di sini ada beberapa kamu di sini seperti sedang patah hati, kalau saya melihat, atau akan patah hati. Mungkin terluka, perpisahan, putus, akan berakhir hubungan, akan berakhir kisah percintaan kalian. Ada beberapa yang merasakan seperti itu. Mungkin yang berakhir ini karena memang harus berakhir atau mesti berakhir. Jadi daripada bertahan menyakitkan, lebih baik mengakhirin. Kalau saya melihat ada energi seperti itu. Jadi kamu jangan terlalu berlarut-larut kalau kamu sudah merasakan atau saat ini sedang merasakan atau akan merasakan ke depannya. Perpisahan jangan terlalu berlarut-larut. Jangan seperti ada penyesalan. Karena terlihat di sini mungkin berpisah ini adalah jalan yang terbaik untuk kamu.
Dan juga di sini seperti ada merasakan mungkin duka. Kamu di sini masih merasa duka, kehilangan seseorang yang kamu cintai, mungkin suami, istri, atau orang tua. Saya melihat di sini. Jadi kamu merasakan sudah ikhlas tetapi belum bisa melupakan karena ada momen-momen tertentu yang mana dulunya ada, orangnya ada, dan saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi kamu hanya bisa kirimkan doa saat ini, Capricorn. Cerita di kartu yang pertama. Kartu yang kedua, Page of Swords dan The Runner. Capricorn, saya melihat di sini ada yang melihat kamu dari kejauhan, ada yang penasaran dengan kamu. Dia penasaran. Penasarannya di sini ada yang ingin dia ketahui tentang kamu. Ada yang dia ingin tahu. Mungkin dia penasaran kamu itu bisa seperti itu, bagaimana, apa caranya, apa jalannya. Mungkin dia penasaran di posisi kamu, milik kamu, kepunyaan kamu. Ada yang seperti itu. Terlihat energi orang ini, dia ingin seperti kamu. Mungkin dia menyukai barang kamu, milik kamu, kepunyaan kamu. Mungkin ada harta kamu, dia suka menjadi seperti kamu, dia suka. Tetapi dia tidak suka dengan kamu. Dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan seputaran kamu. Punyaan kamu, mungkin dia suka mobil kamu, rumah kamu, milik kamu, duit kamu dia suka. Mungkin ada yang seperti itu, tetapi dia tidak suka dengan kamu. Saya melihat ada yang seperti itu saat ini seseorang. Orangnya di sini terlihat lebih muda dari kamu, seumuran dengan kamu atau terlihat lebih muda. Kalaupun lebih tua, tidak terlalu tua sekali, paling 1 tahun atau 2 tahun di atas kamu. Energi orang itu seperti itu ke kamu. Jadi dia seperti terobsesi dengan kamu, Capricorn. Dan juga dalam hubungan percintaan, kalau saya melihat di sini. Sebenarnya hubungan kalian itu kedepannya hubungan yang saling bergantung antara kamu dengan pasangan. Jadi seperti pasangan itu tidak bisa hidup tanpa kamu, tidak bisa jauh dengan kamu. Kamu pun begitu. Tetapi karena ada ego kalian itu terlalu dilebihkan, terlalu meninggikan. Ego kalian itu tidak bisa dikurangin atau dihilangkan. Jadi timbullah mungkin dalam hubungan kalian ini sering berselisih paham, ribut sedikit jadi besar masalah. Jadi sebenarnya kalian itu harus sedikit turunkan ego, jangan terlalu meninggikan ego. Kamu Capricorn harus bisa mengendalikan egois kamu. Jadi kalau pasangan sedang egonya tinggi, kamu harus turunkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus bisa memainkan ego di antara kamu bersama pasangan. Karena terlihat di sini kalian itu sebenarnya saling mencintai dan tidak bisa saling bergantungan, tidak bisa hidup di antara kalian masing-masing itu kalau sendiri. Saya melihat seperti itu energinya, Capricorn. Kartu yang ketiga, Six of Cups dan kamera. Capricorn, kalau saya melihat di sini kamu seperti ada rindu, kamu sedang ada kerinduan dengan seseorang. Mungkin ingin rindu dengan orang tua kalau saya melihat di sini. Ada rindu kamu, mungkin orang tua tidak tinggal dengan kamu, berbeda kota, kamu rindu dengan orang tua. Kalau kamu merasakan rindu, orang tuanya masih ada, berbeda kota, mungkin bisa mengunjungin kalau kamu sedang libur. Karena mungkin kerinduan ini kamu merasakan mungkin karena orang tua juga rindu, sedang posisi rindu juga dengan kamu. Tetapi mungkin terbatas komunikasi, saya melihat. Atau kalau kamu sedang rindu dengan orang tua yang sudah tidak ada lagi, kamu hanya bisa mungkin mengirimkan doa yang hanya bisa kamu kirimkan saat ini. Atau di sini saya melihat Capricorn, ada beberapa kamu seperti trauma dengan kejadian dulu, kejadian hal-hal yang sudah lewat, masih lampau, hal yang lampau. Kamu traumanya mungkin takut terulang lagi. Atau kamu melihat orang-orang sekitar kamu seperti itu. Jadi kamu, kalau saya melihat, kamu harus bisa hilangkan trauma ini. Karena trauma ini kalau tidak perlahan-lahan kamu hilangkan, ini seperti menghambat kamu untuk maju ke depannya, Capricorn. Dan juga dalam percintaan, terlihat di sini kamu harus belajar dari masa lalu percintaan kamu, belajar dari yang sudah-sudah dalam kehidupan kamu. Jadi
Kamu harus belajar. Jadi kalau kamu masih sendiri, masih jomblo, dulunya kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Kamu harus belajar agar sesuatu hal apabila kamu ingin memulai percintaan lagi ke depannya atau sedang dekat dengan energi orang baru. Hal-hal yang membuat kecewa, yang tidak baik, mungkin yang menyelesaikan hubungan, halnya itu jangan kamu ulangi kalau itu dari kamu. Kalau dari pasangan, kamu komunikasikan dengan pasangan bahwa hal seperti itu tidak kamu inginkan. Mungkin kamu putusnya dulunya pasangan kamu selingkuh atau bohong di belakang kamu. Jadi kamu komunikasikan apabila kamu sedang dekat dengan seseorang atau akan dekat, bahwa kamu tidak suka dengan hal-hal seperti itu, agar itu tidak terulang lagi. Seperti itu, Capricorn, cerita di kartu yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang berzodiak Capricorn yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.